seputar info M53B News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Karin, yang akan memberikan laporan berita terbaru terkait potensi beberapa kampung ikon wirausaha Indonesia dari Yogyakarta. Informasi awal, mari kita simak liputan rekan kami, Rini dari Kampung Patehan. Terima kasih Karin. Saya sekarang berada di Kampung Patehan, Yogyakarta. Patehan adalah kelurahan yang kaya akan potensi, baik dari segi ekonomi, kesenian, maupun pariwisata. Potensi tersebut juga sedang dikembangkan melalui kolaborasi bersama berbagai pihak agar dapat menembus pasar global. Saat ini saya sudah bersama dengan 2 orang narasumber yang akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Kampung Patehan. Apa kabar Bu Lala, Pak Yongli? Kabar baik, Bu. Oke Bu Lala, bisa tolong diinfokan apa yang unik dari Kampung Patehan ini? Terima kasih Bu Rini. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Patehan terlebih dahulu. Nama Patehan ini diambil dari sebuah gedung yang berada di sisi selatan Bangsal Sri Manganti, yaitu Gedong Patehan. Patehan sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya penyedia teh. Dari situ sudah sangat jelas bahwa kampung kami ini sangat berhubungan dengan teh itu sendiri. Satu hal yang menarik dari teh Patehan adalah tradisi jamuan minum teh yang unik, di mana tradisi jamuan teh ini sudah ada sejak zaman dulu yang dilakukan oleh abdi dalem untuk menyajikan minuman teh kepada sultan di Gedong Patehan. Sebagai tradisi yang khas, menurut kami ini berpotensi untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi. Bagaimana tradisi jamuan teh menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat? Baik Bu, seperti yang disampaikan sebelumnya, tradisi jamuan minum teh tersebut memiliki nilai-nilai budaya yang dapat menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara. Jika melihat dari tingkat keterbaruan, tradisi minum teh ini dapat dimodifikasi. Contohnya seperti sado atau chonoi di Jepang yang juga wisata jamuan teh, di mana juga tradisi jamuan teh Patehan ini relatif belum banyak dikenal secara luas oleh masyarakat, sehingga memiliki potensi untuk dikembangkan Bu. Kami berpikir tradisi ini dapat dikemas menjadi paket wisata yang menarik bagi wisatawan, sehingga wisata tersebut dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, Bu. Bagaimana tantangan menjadikan tradisi jamuan minum teh Patehan sebagai wisata yang dapat dikomersilkan? Salah satu tantangan yang dihadapi adalah bagaimana mengubah persepsi masyarakat mengenai tradisi jamuan minum teh Patehan. Tradisi ini seringkali dianggap sebagai tradisi yang kuno dan tidak menarik bagi wisatawan, Bu. Namun dalam hal ini kami beruntung dibantu dan dibimbing oleh tim pendamping G2RT dalam pelaksanaannya. Dan di sini bersama kami juga sudah ada Bapak Yongli sebagai wakil dan tim pendamping G2RT di Patehan. Baik Bu Lala, terima kasih. Pak Yongli, bisa jelaskan bagaimana G2RT itu dan peranan tim pendamping G2RT di Kampung Patehan ini? Baik Bu, sebagai pengantar ya Bu, G2RT adalah Global Gotong Royong Tetrapreneur. Ini merupakan program inisiasi dari Ibu Rika Fatimah yang bertujuan membawa kearifan lokal Indonesia ke kancah dunia. Nah, Tetrapreneur itu sendiri merupakan gerakan inovasi desa wirausaha berbasis 4 pilar, yaitu rantai pasokan bisnis baik dari hulu ke hilir yang kita sebut Tetra 1, ketersediaan dan kesigapan dalam merespon pasar sebagai sarana bertukarnya nilai produk yaitu Tetra 2, kualitas produk melalui SDM yang berkualitas, sistem yang terkoordinasi hingga pengembangan diri yang disebut Tetra 3 dan nilai merek pada produk yaitu Tetra 4. Baik Pak, untuk peranan G2RT terhadap wirausaha di Patehan itu mencakup apa saja ya? Nah, untuk Kampung Patehan ini kebetulan sekarang berstatus Tetra 1 Bu, di mana butuh bimbingan dalam menyiapkan seluruh rangkaian supply chain dari hulu ke hilir atas produk dan jasa yang akan dikembangkan di Kampung Patehan. Sebagai contohnya, untuk wisata tradisi jamuan teh ini, peranan tim G2RT yang paling penting yaitu membantu merancang servis yang siap untuk disuguhkan kepada para turis. Sehingga kita membimbing proses perencanaan servis wisata teh ini dari konsepnya, identifikasi komponen-komponen yang termasuk dalam wisata ini, menentukan spesifikasi kinerja yang dibutuhkan, menerjemahkan spesifikasi kinerja ke dalam spesifikasi desain yang detail, dan kemudian menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam spesifikasi penyampaian kepada para turis. Kira-kira seperti itu, Bu. Ternyata Kampung Patehan ini memiliki banyak potensi yang masih bisa dikembangkan lebih lanjut untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar kampung tersebut. Selanjutnya, kita kembali ke studio bersama Karin. Terima kasih Rini dan 2 narasumber dari Kampung Patehan. Berikut kita sudah terhubung dengan rekan kami Kendrick live dari Kampung Cyber. Baik, terima kasih Karin. Di sini kita sudah sampai di Kampung Cyber Patehan. Buat yang belum tahu, Kampung Cyber Patehan itu adalah salah satu kampung di Yogyakarta yang hampir seluruh warganya sudah melek teknologi. Nah, kita sudah bersama dengan 2 narasumber dari Kampung Cyber Patehan. Ada
kepada Mas Dani dan Mbak Martini. Untuk mula-mula boleh diceritakan nggak bagaimana kampung cyber ini terbentuk? Baik, makasih nih Mas Kendrick sudah berkunjung ke desa kami di Desa Patehan, Kampung Cyber Yogyakarta. Kenapa disebut sebagai Kampung Cyber? Karena di sini setiap warganya itu sudah melek internet atau melek teknologi. Nah, Kampung Cyber ini sendiri didirikan oleh Bapak Antonio Sasongko atau biasa disebut dengan Mas Sas atau Mas Koko. Nah, ini sebenarnya adalah RT 36 Kampung Taman Yogyakarta Desa Patehan. Nah, kita pernah menjadi suatu berita yang sangat populer karena memang di kampung ini sempat didatangi oleh pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg dan juga kedatangan Raja dan Ratu Belanda ke Kampung Cyber. Nah, kemudian warga-warga di sini sendiri itu sudah melek atau piawai sekali dalam menggunakan sosial media dan juga internet. Nah, selain itu aktivitas warga di kampung cyber ini itu sudah piawai sekali dalam menggunakan fasilitas internet dan juga jaringannya atau wifi-nya itu sudah terkoneksi ke seluruh kampung cyber. Oleh karena itu kita disebut sebagai Kampung Cyber Desa Patehan, Yogyakarta. Wah, menarik ya. Kalau boleh tahu, apa sih peranan kampung cyber dalam perekonomian warga di sini tuh? Seperti yang dijelasin Mas Dani tadi, Mas, dapat dikatakan bahwa kampung cyber ini bisa sebagai lokasi strategi yang tepat untuk memperkuat Kampung Patehan. Saya sebagai warga kampung cyber berharap spirit cyber yang dimiliki oleh kami bisa berdampak untuk seluruh kampung di Patehan. Selanjutnya, jika Kampung Patehan ini bisa melek internet semua, Kampung Patehan akan menjadi lebih ikonik sebagai kampung di Yogyakarta. Selanjutnya, kami juga akan mendesain layout strategi berupa dengan mengembangkan web yang bisa diakses oleh siapa saja. Jadi, mendesain web yang mudah dan akan dapat kami selalu update dengan memasukkan tempat wisata yang indah, produk jualan kami. Di situ kami berharap bisa menarik wisatawan lokal dan internasional. Kami juga berharap ingin mendekatkan diri kepada calon wisatawan yang sedang memiliki keinginan untuk berlibur, terutama di Yogyakarta. Selain itu, ada nggak sih yang bisa dirasakan langsung oleh pengunjung yang ke Kampung Patehan ini tuh? Nah, selain itu di sini orang yang datang, tamu ataupun warga lokal itu bisa melakukan yang namanya wisata edukasi kampung cyber, di mana kita bisa belajar mengenai bagaimana cara menggunakan sosial media yang baik dan juga belajar bagaimana cara menggunakan teknologi informasi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Martini, Mas Dani. Kami kembalikan ke Karin. Terima kasih Kendrick dan dua narasumber dari Kampung Cyber. Selanjutnya, mari kita simak liputan rekan kami, Prabowo, bersama dua narasumber yang akan menjelaskan bagaimana rencana pengembangan Kampung Patehan dan Kampung Cyber. Terima kasih Karin. Seperti yang sudah dibahas oleh dua interview sebelumnya, bahwa produk unggulan di Kampung Patehan itu adalah tradisi minum teh dan Kampung Cyber, yang sudah menjadi ikonik di Kampung Patehan. Saat ini saya sedang bersama dengan dua narasumber dari Kampung Patehan, yaitu dengan Mbak Tia dan Mas Anton. Melanjutkan interview sebelumnya, Mas Mbak, kira-kira untuk mengangkat ikon-ikon produk khas Patehan, apakah ada rencana lebih lanjut untuk memperkenalkan ikon produk Patehan ini ke nasional maupun global? Nah, Mas Bowo, kalau kita berbicara mengenai rencana, pada dasarnya kami belajar dari ikon-ikon wisata dunia nih. Misalnya seperti Disneyland atau bahkan Dufan yang ada di Jakarta. Dari dua ikon utama, yaitu pertama tradisi minum teh, kita mau angkat tradisi minum teh ini sebagai titik awal penyambutan pengunjung di Kampung Patehan. Dan nantinya perjalanan ini akan berakhir di ikon utama yang kedua nih, yaitu Kampung Cyber itu sendiri. Kalau kita lihat dengan seksama nih Mas Bowo, alur Kampung Patehan itu sebetulnya membentuk sebuah jalur yang memutar yang diawali dari lokasi penyambutan di tradisi minum teh ini hingga di Kampung Cyber. Sehingga rencananya alur tersebut mau kami manfaatkan layaknya menjadi sebuah jalur wisata dari Kampung Patehan itu sendiri. Nah, dalam jalur menuju Kampung Patehan ini, pengunjung akan dikenalkan ke produk-produk khas warga Patehan, sehingga di mana pengunjung dapat melihat betapa bagusnya produk yang diciptakan oleh warga, sehingga setelah
pengunjung melakukan window shopping di jalur Kampung Patehan itu sendiri, di akhir perjalanan yaitu di Kampung Cyber, pengunjung dapat langsung melakukan transaksi melalui website Kampung Cyber yang nantinya pengunjung dapat memilih nih apakah barang itu mau langsung diambil atau dikirim ke alamat yang sudah mereka tetapkan, seperti itu. Dari konsep yang sudah dijelaskan tadi, menurut Mas Anton dan Mbak Tia, siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat untuk menyukseskan konsep-konsep tersebut? Nah, kalau ditanya nih ya Mas Bo, siapa yang terlibat, pastinya adalah warga Kampung Patehan itu sendiri. Kenapa warga Kampung Patehan? Karena tanpa peran aktif dari warga, pada dasarnya rencana ini sulit untuk direalisasikan. Selain dari warga, kami juga berharap adanya peran serta dari pemerintah untuk mendukung rencana ini juga. Karena melalui pemerintah, kami bisa lebih dikenal serta dilihat oleh warga Indonesia yang ada di luar Yogyakarta, Mas. Dan harapannya juga ini dapat lebih dikenal lagi oleh warga dunia. Oleh karena itu, bersyukur bahwa G2RT ini secara perlahan tapi pasti dapat menghubungkan kami warga Patehan dengan pemerintah sehingga titik terang untuk merealisasikan rencana kami ini menjadi semakin nyata. Apabila konsep ini terrealisasi nih Mas Mbak, apa saja sih harapan dari warga kampung Desa Patehan? Mas Bowo, Patehan ini kan terkenal dengan budaya minum teh dan kampung cybernya ya. Jadi harapan kami nantinya kampung Patehan dan produk-produknya ini dapat menjadi ikon dunia yang bisa dipasarkan oleh warga Patehan melalui kampung cyber. Nah, kampung cyber ini nanti kita coba maksimalkan pemanfaatan teknologinya untuk memasarkan produk-produk khas Patehan. Di mana kita akan terus-menerus secara berkelanjutan mencoba mengembangkan kemampuan warga kampung cyber untuk bisa mengikuti tren perkembangan digital. Nah, Mas Bowo, melalui program G2RT dengan model Tetrapreneur ini diharapkan mengangkat produk-produk Kampung Patehan menjadi ikon-ikon dunia yang mampu bersinergi dan bersaing untuk terus memajukan tatanan global masa depan guna meningkatkan kesejahteraan perekonomian warga Kampung Patehan itu sendiri. Seperti itu, Mas Bowo. Terima kasih Mbak Tia dan Mas Anton. Seperti yang sudah disampaikan Mbak Tia dan Mas Anton, Kampung Patehan adalah sebuah potensi ikon wisata yang dapat digarap oleh Yogyakarta yang bisa menjadi ikon baru Indonesia melalui tradisi minum teh dan kampung cybernya. Semoga harapan ini bisa menjadi nyata. Sekian laporan dari saya, kita kembali ke studio. Demikian berita laporan terkini tentang potensi wirausaha di Kampung Patehan dan Kampung Cyber. Dengan inovasi wirausaha melalui gerakan gotong royong Tetrapreneur yang berbasis pada warisan budaya leluhur, dapat meningkatkan kemandirian masyarakat di dua kampung tersebut untuk mengelola usahanya yang unggul dan berdaya saing tinggi.